Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jamaah musalla salam yang sama-sama kami cintai dan dicinta Allah. Kami memuliakan dan dimuliakan oleh Allah. Bersyukur pada Allah SWT pada malam ke-17 Ramadan ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita masih bisa melaksanakan jamaah sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih, qiyamul lail, terus dilanjutkan dengan sholat witir, sekalipun hanya 3 rakaat, mestinya paling banyak 11 ya. Witirnya. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, kita mudah-mudahan berumur panjang, umur barokah, rezekinya luas barokah. Salawat salam yang setepat-tepatnya, seindah-indahnya, semoga senantiasa melimpah ke pangkuan Nabi Agung, Nabi penerima Al-Quran, Nabi yang punya mujizat terbesar berupa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau, serta para pengikut beliau sampai yaumil mizan. Para jamaah sekalian, sebagaimana biasa setiap tanggal 17 Ramadan di mana-mana di istana ya diadakan peringatan Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Sebetulnya Rasulullah sudah lupa itu kapan Al-Quran turun ya, lupa. Terus kebetulan Rasulullah ingat tanggalnya bukan waktunya ya, tanggalnya bersamaan dengan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam ketika perang Badar. Jadi perang Badar pada Ramadan, 17 Ramadan. Rasulullah ingat, kama anzalna ala abdina yaumal furqan. Ya, jadi Yaumal Furqan, hari kemenangan. Al-Quran turun itu sama dengan tanggalnya, dengan Allah memberikan kemenangan pada umat Islam pada perang Badar, 17 Ramadan ya, 17 Ramadan. Al-Quran ini turun 2 kali. Turun pertama itu dari Lauh Mahfuz ya, dari Baitul Izzah ke Sama'id Dunya, ke langit dunia. Itu 1 kali. Blek, itu turun begitu. Sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian, 100 sekian ayat. Blek 1 kali. Itu pas 17 Ramadan, wakilah 24 Ramadan. Lalu dari Sama'id Dunya, Al-Quran turun ke dunia, ya, ke bumi, ke ardun,
ini berangsur-angsur. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Jadi Al-Quran turun dengan sebenar-benarnya dan turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ngerti ya? Jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kebetulan ayat yang pertama itu turun pada tanggal 17 Ramadan ya, di Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq. Alaq itu artinya segumpal darah. Di arti Al-Alaq segumpal darah. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah Muhammad. Iqra bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu ya. Alladzi khalaq, yang Tuhan itu khalaq, telah menciptakan. Khalaqal insana, Allah telah menciptakan al-insan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Saya dari segumpal darah. Iqra, baca Muhammad. Wa rabbukal akram, dengan menyebut nama Tuhanmu al-akram, yang maha loman, maha dermawan. Semua diberikan oleh Allah. Nafas kita dari Allah, penglihatan kita dari Allah, pendengaran kita dari Allah, sinar matahari dari Allah, malam supaya istirahat dari Allah, siang diberi oleh Allah supaya mencari penghidupan. Itu dari Allah semua, dari Allah semua. Makanya kalau kita sholat, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa mahyaya, wa nusuki, nusuk itu artinya dan ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji, ibadah apa saja nusuk. Wa mahyaya, dan hidupku ini Allah. Wa mamati, dan matiku ini ya Allah. Lillah, hanya untuk Engkau, kepunyaan Engkau ya Allah, kepunyaan Allah semua. Tidak punya apa-apa. Hidup mati kepunyaan Allah. Ibadah apa saja kepunyaan Allah. Makanya kita ibadah untuk Allah, bukan untuk kita, untuk Allah. Al-Akram, yang maha loman Allah, maha mulia. Orang loman itu mulia. Alladzi 'allama, yang Allah itu terbalik, Allah itu Allah, zat Allah itu 'allama, telah mengajarkan. Allah mengajar apa? Alladzi 'allama bil qalam, dengan perantaraan pena. Orang belajar itu pegang pena. Sekarang kan tidak pegangnya. Mestinya pegang tuh supaya tidak lupa. Ya, kalau dobit itu ingat terus. Ada dobit itu ada 2. Ada dobit kitaban, ada orang membaca sekali baca tidak lupa. Itu namanya dobit kitaban. Ada orang dobit sodron. Barangkali bapak-bapak dobit sodron. Kita mendengar sekali saja tidak lupa sampai kiamat. Nah, itu dobit sodron. Kita ada dobit, tidak pegang pena. Dobit YouTube ya, kalau lupa buka YouTube memang. Ya, jadi dobit itu ada 2. Ada dobit kitaban, membaca sekali tidak lupa. Ada dobit sodron, mendengar sekali saja tidak lupa. Begitu tuh dobit. Ya.
Jadi allama, Allah mengajarkan bil qalam, alladzi alam dengan perantaraan pena. Makanya orang kalau ditulis supaya nanti kalau lupa buka lagi gitu. Ini enak buka YouTube. Allamal insana, Allah yang mengajar manusia malam ya'lam, apa-apa yang tidak bisa, yang tidak diketahui itu diajarkan oleh semuanya. Makanya ilmu itu mahjub. Ilmu mahjub, ilmu itu ditutup oleh Allah bagi siapa saja kecuali yang dikehendaki Allah. Makanya ada orang mondok sekian puluh tahun dari semua kitab. Mahjub. Karena kerjanya tidur tok di pondok. Jadi ada yang rekoso di pondok tuh belajar, terus tidurnya sedikit. Kadang tak tidur malam itu. Kalau anak-anak pondok itu jarang tidur kalau ingin alim itu. Tak tidur malam itu. Saya dulu mondok itu tidurnya 1 jam. Jadi begitu jam 12 selesai sudah ngaji, itu oleh kiai diberi kesempatan 1 jam ngobrol. Ngobrol tapi tidak boleh ngobrol di luar kitab. Jam 1 harus tidur. Jam 2 udah dibangunkan oleh kiai. Begitu. Jam 2 dibangunkan. 8 jenengan berapa jam tidurnya? Jadi begitu terus. Pompa terus. Makanya 1 kali. Setengah 10 makan. Belajar lagi terus. Begitu terus. Jadi orang mondok itu udah ngerasa turu. Ngafalkan terus. Ada istilah ngafalkan mufradat. Jadi dari alif lam mim sampai an-nas itu dihafalkan satu-satu. Jadi ngelontok baca Quran itu seperti baca Quran. Subhanallah, indah. Alif lam mim wallahu a'lam bimradih. Allah yang tahu maknanya itu. Ya. Terus zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu, makanya Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Ya. Zalikal kitabu la, tidak ada roiba, keraguan-raguan fihi di dalamnya. Nah, hafal satu-satu itu. Hudan jadi petunjuk, Al-Quran jadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina, orang bertakwa itu alladzina, orang banyak yang yu'minuna, sama beriman. Beriman sama siapa? Bil ghaibi, pada yang ghaib, surga ghaib, tapi orang beriman percaya, ya. Orang muttaqin itu percaya ada surga, ada neraka, ada akhirat, ada mizan, ada masyarakat. Itu tidak dipaksa sudah. Karena iman itu sudah dicantumkan oleh Allah. Percaya sudah muttaqin itu. Yu'minuna bil ghaib, surga. Ya, tidak pernah kita lihat surga, tapi kita yakin ada surga, itu muttaqin namanya, takwa. Terus ada kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Yakin orang-orang yang bertakwa itu yakin betul itu. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Yu'minuna bil ghaib. Pertanyaan kubur, ghaib tidak pernah tahu kita, tapi yakin orang bertakwa itu percaya ada pertanyaan kubur. Ini isi Al-Quran, harus kita gali. Yu'minuna bil wa yuqimuna shalah, sehingga orang yang bertakwa itu pasti melaksanakan sholat, pasti mengatakan takwa tapi tidak sholat, tidak benar itu. Karena takwa itu artinya imtisalul ma'murat wa tarkil manhiyat. Jadi takwa artinya melaksanakan semua perintah ma'murat itu. Wa tarkil manhiyat, dan orang bertakwa itu karena yakin ada neraka, meninggalkan yang manhiyat, yang dilarang-larang. Ingat, dilarang. Sampai kapan? Sampai mati aja. Mari mati wis oleh kabeh sembarang wis. Tidak ada sholat wis, tidak ada haji, tidak ada zakat. Enak wis, pokok mati enak wis. Gitu loh. Itu yakinnya orang yang bertakwa begitu. Yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Mesti orang yang bertakwa pada Allah loman, pasti menyisihkan uangnya untuk yatim, menyisihkan uangnya untuk saudara-saudara. Ini menghadapi Ramadan. Saudaranya sudah dikirim tuh
beras seperempat kintal, seperempat kintal, seperempat kintal, seperempat kintal. Iki kanggo buka sahur ya. Jadi kita tuh mendapatkan pahalanya puasanya saudara-saudara. Ada saudara yang 5 saudaranya anak sama anaknya, ada suami istri dengan anaknya, ada yang 4. Jadi kalau misalnya 5 saja kali 5 sudah 20 orang, dapat pahalanya orang puasa 20 tiap hari. Bukan hanya itu saudaranya, keluarganya. Ya. Keluarganya. Saya ini sama istri 1 tambah 1 ya. Itu menjadi 15 sudah. Dengan mantunya, dengan anaknya, dengan cucunya. Subhanallah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini isi Al-Quran. Dihafalkan di pondok itu. Tidak usah mondok sekarang sudah buka YouTube tahu semua. Tapi akhirnya tidak melepuh-melepuh. Walladzina, dan orang yang mutakin itu walladzina orang banyak yu'minuna yang sama beriman itu percaya. Bima unzil, dengan apa yang diturunkan oleh Allah pada para nabi ya, ilaika, yang turun pada Nabi Muhammad berarti kitab suci Al-Quran. Yakin itu. Sholat wajib? Iya wajib. Kok tidak sholat? Saya belum mampu. Itu masih bagus daripada mengatakan sholat tidak wajib, ini murtad. Sholat tidak wajib, murtad. Sholat itu wajib? Iya, saya yakin. Kon kok tidak sholat? Durung mampu. Ini masih bagus ini. Ono harapan surga. Daripada orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Tidak punya harapan surga sama sekali. Ya, jadi yu'minuna bima unzila ilaika Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan beriman percaya kepada yang turun sebelum Al-Quran. Apa kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Suhuf itu yang turun pada Nabi Musa, Suhuf turun pada Nabi Sis. Dan sebetulnya kitab suci Allah itu berjumlah 103. Bukan hanya 4. Ya, ini kan baru tahu sekarang, gitu. Kalau kitab Allah itu ada 4 yang mendatang. Tidak tahu kalau 103. Ya. Jadi subhanallah, ya harus tahu kita itu. Terus wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu yang turunnya. Terus wabil akhirati, kepada akhirat orang takwa itu yuqinun, yakin. Orang yang yakin akhirat mesti enak sudah. Ini mudah-mudahan panjenengan besok bisa reuni di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Di sini ini hanya menerangkan Iqra ini ya. Iqra. Jadi surat Iqra itu namanya surat Al-Alaq. Surat segumpal darah. Ayatnya ada berapa? Pernah baca? Pernah ngitung? Baca tapi tidak ngitung, Ustaz. Ya. 19 hurufnya, apa ayatnya surat Al-Alaq itu ada 19. Terus di akhir surat Al-Alaq itu wasjud waqtarib. Sujud kamu itu. Kalau ingin kenal Al-Alaq itu sujud waqtarib, kamu dekat dengan Allah. Sujud. Paling dekatnya Allah dengan hamba ketika sujud. Minta opoy wis. Tapi aja minta buju mana? Minta surga ada apa? Minta dari ayah, minta ampun pada Allah ya. Minta ampunkan pada orang tua ya. Wasjud waqtarib, dekat. Nah, ini diambil dari kan Iqra bismi rabbika. Nah, setiap kita mulai pekerjaan mesti Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf itu? Oh, tidak ngitung bisa. Tidak sempat ngitung bisa. Lupa, ada berapa? Itu ada 19 huruf ya. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau punya wudu, itu satu hurufnya itu 10. 25 satu hurufnya. Kalau tidak punya wudu, Bismillahirrahmanirrahim, satu hurufnya 10. Tidak punya wudu,
Jadi mana-mana kita baca bismillah, boleh punya wudhu, boleh dah punya wudhu, boleh. Itu pahalanya 1 huruf 10 kalau dah punya wudhu. Kalau punya wudhu 25. Kalau punya wudhu, waktu sholat kan punya wudhu. Sholat lagi. 1 huruf itu pahalanya 50. Bis itu sudah 2, sudah 100. Bis gitu toh. Masya Allah ya. Kemurahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya 19. Terus di Al-Quran ada ihdinas siratal mustaqim. 19 huruf itu. Oh, Pak sudah hitung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 19 huruf itu. Jadi kalau nanti hitung di rumah wis, ojo ngitung saiki, suwe dang ngrungono ya. Hitung itu masyaallah itu indah. Dan ayatnya surat Al-Alaq yang turun pertama kali itu ayatnya 19. Dan ayat yang turun pertama kali itu ayat 1 sampai 5 itu kalau dipecah 19. Ini enggak percaya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam. Ya, berapa? 19. Enggak mungkin keliru Allah itu. Enggak keliru. 19 semua. Dan Allah itu penjelmaan dari angka 19. Coba. 19 itu angkanya 1 dan 9 kan ya. Bukan tambah loh ya. Angkanya 19 itu 1 dan 9. Kalau ditambah 1 dan 9 ini sama dengan 10. Ya, 10. 10 itu sama dengan angka 1 dan 0. 1 tambah 0 berapa? 1. Siapa 1? Allah Subhanahu. Ada begitu tuh nuzulul Quran itu ya. Jadi Al-Quran turun di ayat 19 itu yang mengingatkan kepada Allah. Dan tidak ada kitab suci yang masih utuh asli dari Allah kecuali Al-Quran. Karena Allah jawab di dalam surat Al-Hijr ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya kami kata Allah. Nahnu ya kami ini Allah. Nazzalna telah menurunkan, kami telah menurunkan adzikra, nama lain dari Al-Quran juga selain Alkitab juga adzikra. Itu wa inna lahu, dan aku kata Allah lahu pada Al-Quran itu lahafidun, sungguh menjaga sampai kiamat, dijaga oleh Allah. Jangankan dipalsu 1 ayat, 1 huruf saja dipalsu ketemu. Karena Allah menjaga Al-Quran dengan banyak yang menghafalkan Al-Quran. Kitab lain tidak ada yang bisa dihafalkan kitab lain karena sudah tidak ada yang asli. Coba Injil misalnya, terus terang saja. Injil itu karangan wartawan. Nama yang ngarang Lukas. Mana ada kitab suci karangan? Matius. Injil Matius ada ya? Injil Lukas, Injil Yahya. Itu adalah kitab-kitab yang dikarang itu ribuan tahun setelah kitab itu diturunkan. Yo palsu sudah, tidak ada yang asli kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran ini memang ditulisnya Al-Quran itu zaman sahabat, zaman Abu Bakar atas usul Sayyidina Umar ditulis. Terus dimushafkan, dibukukan itu zaman Sayyidina Utsman. Makanya mushaf sekarang ada namanya mushaf Utsmani. Loh. Karena dibukukan zaman Sayyidina Utsman itu. Begitu. Hanya 4 waktu itu. Mushaf Utsmani itu. Jadi itu memang mushaf dari Sayyidina Utsman. Sekretarisnya ada dulu zaman Nabi Muhammad masih sugeng.
Itu yang nulis Al-Quran tuh Sayyidina Zaid bin Sabit, ya. Ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit, di batu, macam-macam itu dikumpulkan. Itu pun Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Jangan, di zaman Nabi tidak ada tulisan Al-Quran. Sungguh ini, kata Sayyidina Umar, ini penting ini. Kalau tidak ditulis orang-orang akhir zaman tidak nututi, tidak mungkin bisa baca Quran. Nah, tulis sudah. Akhirnya atas usulan Sayyidina Umar ditulis, dikumpulkan. Yang nulis lagi itu adalah Zaid bin Sabit. Dan Al-Quran itu kalau dikatakan bid'ah, ya bid'ah karena zaman Rasulullah tidak ada. Makanya kalau sekarang ini bid'ah. Awalnya mau cek Quran. Quran itu bid'ah itu. Karena zaman Rasul tidak ada tulisan Al-Quran. Dan kalau kita, maaf ya, seandainya asli seperti turun seperti Rasulullah, tidak ada yang bisa baca Quran. Karena Abba, Atta, Sa, ada titiknya itu. Akof, Fa, sama begini tok. Makanya ketika zaman sahabat tuh ada sahabat yang ngirim, maksudnya tuh Akbil, terimalah surat ini. Nggak taunya yang ngirim utusan dari Sayyidina Utsman itu dibunuh. Karena antara Akbil dan Uktul itu tidak ada bedanya. Tulisannya sama. Akbil itu Qaf, Ba, Lam. Kalau Uktul itu Qaf, Ta, Lam. Karena tidak ada titik waktu itu. Oh, ini suruh bunuh ini yang bawa. Dibunuh. Setelah dibunuh, oh itu maksudnya bukan Uktul. Apa? Akbil, terimalah. Itu bahaya gitu. Siapa yang beri titik itu? Yang beri titik itu adalah yang berjasa Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, ini baru tahu kan sekarang? Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali itu bid'ah itu. Karena tidak ada di zaman Nabi. Oh, tidak ada zaman Nabi itu bid'ah. Dia baca Quran. Berarti baca bid'ah dia. Oh, tidak ada titik. Ada titik saja masih bingung. Kalau tidak ada sakelnya, ada harkatnya. Di semua itu dikarang oleh ulama-ulama jauh setelah Nabi wafat. Ya, ngerti. Apalagi bukan seperti sekarang. Itu Quran itu bid'ah itu. Cetakan Al-Quran sudah ada. Makanya termasuk sholat. Sholat itu banyak bacaan yang bid'ah itu. Karena dulu, maaf ini rentetan nuzul Quran ya. Sekali jam deh. Orang sholat dulu itu kalau masbuk, tahu masbuk? Masbuk itu telat. Itu seperti sholatnya anak kecil. Misalnya Nabi. Ya? Nabi sudah dapat 3 rakaat dari Isya ya. Itu sahabat tuh sholat tuh pertama kalau telat tuh ngebut. Allah. Setelah sampai ketiga baru ngikuti Nabi. Gitu. Jadi begitu. Terus akhirnya ada sahabat, ini juga Nabi tidak menyalahkan itu. Bukan ajaran Nabi itu, yang seperti sekarang itu. Terus akhirnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ya Pak? Sayyidina Mu'ad bin Jabal, begitu telat, dia itu langsung mengikuti Nabi itu. Nah, setelah selesai, baru nambah. Kalau nututi 1 rakaat, sholat Isya nambah berapa? 3 rakaat. Kalau maghrib nututi 1 rakaat nambah 2. Nah, itu dari Mu'ad bin Jabal. Apa Nabi terus bilang? Kamu itu saya tidak ngajarkan kok begini kamu itu bid'ah itu. Ada Nabi tidak bilang begitu. Ya ikut yang bagus ini. Terus ada lagi sahabat tuh. Nabi kan mengajarkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Terus ada sahabat yang nyeletuk tuh. Diteruskan. Hamdan kasiron. Mubarakan. Nah, gitu ya. Fima yuhibbu rabbuna wa yardha. Gitu ada terusannya. Nabi setelah salam. Itu tanya itu. Takut semua itu sahabat dadang. Sopo mau banambaiku. Sholat sami Allahul liman itu. Tidak ada yang tidak ada yang mau jawab, takut dimarahi. Jadi Rasulullah itu sangat wibawa. Anda, kata Rasul, sebetulnya ini ketika ada yang meneruskan
apa namanya itu hamdan katsiran thayyiban mubarak. Itu nyatanya kata Allah itu bacaan terbaik itu. Itu sangat dipuji. Malaikat turun semua mengamini kata. Itu bagus itu. Teruskan. Akhirnya terus ada sahabat yang ngaku saya ya Rasul ya ini bagus. Itu bukan bid'ah terus mengatakan oh, enggak. Apalagi baca la ilaha illallah bareng doh. Di zaman Rasulullah sudah biasa. Rasulullah itu kalau sholat berjamaah biasanya kan jauh-jauh sahabat itu supaya tahu kalau Rasulullah itu selesai sholat kadang menghadap ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Rasulullah menghadap ke jamaah ya. Oh berarti Rasulullah sudah selesai. Ada kalanya Rasulullah menghadap ke utara. Jadi tidak selalu menghadap ke sana. Itu kok menghadap ke utara itu bid'ah bukan. Rasulullah juga ada ke utara. Nah, terus berarti Rasulullah sudah selesai. Yang lain menghadap ke misalnya ke kiblat ya, Rasulullah kok menghadap ke utara. Terus ada kalanya Rasulullah tetap menghadap ke arah kiblat tuh khairul jihad tuh kiblat. Kadang tetap jangan disalahkan, imamnya tetap menghadap ke sana, tapi istighfarnya nyaring. Astagfirullahaladzim. Oh berarti Rasulullah sudah. Jadi apa wirid nyaring itu sudah fi'ah di Rasulullah ada. Begitu, tidak selalu diem dong. Ya bukan. Itu wirid ya, tapi sendiri-sendiri. Boleh menghadap ke jamaah. Jadi sama-sama boleh, itu menghadap ke utara boleh, ke jamaah boleh. Wirid berbareng boleh gitu loh. Ya, ini kalau orang itu ngajinya itu jauh, tidak gampang nyalahkan. Oh itu bid'ah, itu udah ada aja main, tidak begitu. Semua benar, semua benar. Yang baca Bismillahnya sirri, Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillah, benar juga. Hah? Yang Bismillah, ya benar sama. Karena antara sahabat Abu Bakar dengan Umar saja lain sudah. Begitu. Kalau Abu Bakar itu sirri. Kalau Umar orangnya keras, Bismillahnya nyaring. Sama-sama matur pada Rasulullah. Ini ya Rasul, Umar begini, bagaimana kamu itu? Saya begini ya Rasul, nyaring. Oh iya benar. Terus Abu Bakar, kamu gimana? Saya baca sirri ya udah. Oh benar, tidak ada yang disalah no. Bid'ah itu tidak ada. Ya. Jadi begitulah orang yang ngajinya sudah betul itu tidak gampang nyalahkan. Ya. Oh itu bid'ah, enggak, sudah sama bagusnya berjalan sudah. Jangan saling menyalahkan. 4 benar. Terawihnya kan sini 4 kan ya? 4 kan? Lah iya 2 salam, 4 rakaat. Iya 8. 4 rakaat kan 2 rakaat, 4 rakaat. Terus 2 salam 8 ya. Berarti 4 salam keluar ya. Witir terus ya 11. Boleh, tidak apa-apa. Kan sholat kan ya. Nah sholat. Sekalipun 11 sholat. Yang 23 sholat juga kan. Ya benar juga itu. Yang 23. Yang 35 benar juga. Sampai 50 malah dulu itu. Ya. Jadi ojo kere-keran sing bener sakmene. Enggak bener kabeh. Sing enggak bener sing. Nah itu tuh bagus. Sing enggak bener sing enggak sholat blas itu loh. Ya, begitu itu enak sesaudara enak. Wih, posone tanggal sakmene ini sinyal Quran memang, ya makanya jangan ditentang. Iya pakai hisab, ya benar pakai hisab tidak apa-apa. Kan puasa kan, biasanya kan yang rame itu yang tidak poso. Wih, ku poso nih mulai hari ini, awak mau sholat? Enggak aku. Itu yang salah, yang poso bener. Begitu kasihnya Al-Quran. Jadi tidak ada yang bertentangan, saling sing paling tidak baik itu merasa benar sendiri. Sing benar pokoknya aku. Ya aku sopo. Ya, yang benar akunya Allah. Allah yang benar. Besok Allah yang menjadi hakim tertinggi. Alaihissallahu biahkamil hakim. Ini saja dulu yang penting. Sudah hatam berapa kali? Baca sendiri.
Alhamdulillah ada apa-apa. Iya. Pokok mendengar bapak-bapak ada apa-apa sambil tiduran gitu ya. Jadi luar biasa Al-Quran. Saya sudah jelaskan loh ya. Satu huruf tidak punya wudu pahalanya 10. Satu huruf punya wudu pahalanya 25. Satu huruf dibaca dalam sholat itu 50. Bukan kata Rasulullah alif lam mim satu huruf, bukan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf. Pokoknya Al-Quran luar biasa. Baca saja sekalipun tidak punya wudhu, di tengah jalan, di mana baca surat Ikhlas. Yang baca 3 kali sama dengan menghatam Quran. Yang baca 10 kali dibangunkan istana di surga. Kalau baca 100 kali punya istana 10 kita di surga. Kalau punya baca 1000 kali itu punya istana 100 di surga. Kalau tiap hari berapa ribu istana kita, subhanallah. Makanya ada seorang syarifah di Kalimantan. Itu baca surat Ikhlas mulai jam 8 sampai jam 2 malam. Tiap hari itu sudah puluhan tahun. Hanya baca surat Ikhlas saja. Itu berapa puluh ribu coba. Jam 8 mulai, jam 2 selesai. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berarti 6 jam. Kalau kita 6 jam kemana? Subhanallah ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini besok menjadi penolong kita ya. Yang terakhir kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Fa innahu sungguhnya Al-Quran itu ya'ti akan datang yaumal kiamati kelak pada hari kiamat, syafi'an li ashabi akan memberikan pertolongan pada yang membacanya. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk ahli Quran. Dan mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.